Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Semoga Anda bersama keluarga baik-baik saja di rumah dan tetap semangat. Dengan Bung Ropan, saya akan membahas tentang hasil apa yang terjadi di Limak Arcadia Football Center di Turki ketika tim nasional U20 kita bermain menghadapi salah satu klub lokal di sana untuk U20, yaitu Antalyaspor. Ya, kita sudah menyaksikan, ya, bahkan kita bisa memenangkan pertandingan, membalikkan keadaan. Ya, kita menang dengan 3-2 setelah tertinggal di babak pertama. Kemudian kita bisa menyamakan kedudukan, ya, dan tertinggal lagi. Ya, Marcelino bisa membuat lagi, bisa menyamakan 2-2 dan akhirnya gol penentu kemenangan kita dicetak atau dihasilkan oleh pemain pengganti Ronaldo Kuate. Ini di 1 menit menjelang pertandingan berakhir, ya, setelah ada kerjasama dengan Zaki di sana dan memanfaatkan mungkin kesalahan kelengahan lini belakang bagi Antalyaspor, Ronaldo Kuate mencetak gol di gawang yang sudah kosong untuk memastikan kemenangan kita. Tapi 2 gol sebelumnya ini itu dihasilkan oleh gelandang elegan kita, asal Persebaya Surabaya. Ya, siapa lagi kalau bukan Marcelino Ferdinand. Tampil oke, tidak dimainkan di babak pertama, tapi STY mengubah komposisi pemain. Setelah melihat agak sulit, perlu untuk ada pemain yang bisa mengatur ritme permainan di tengah, untuk membuat bola-bola itu cepat mengalir ke depan, dan dia butuh seorang Marcelino Ferdinand yang lebih punya visi oke, ya, bermain bola. Bisa menahan bola dengan sangat baik, lebih tenang, dan cepat untuk mengalirkan bola ke garis depan. Karena menurut Marcelino, ya, sebelum ia masuk ke lapangan pertandingan dalam laman atau rilis di PSSI, dia disuruh oleh STY, diberikan tugas untuk melakukan cepat pergerakan perpindahan bola di tengah. Tidak boleh lambat, tidak boleh banyak menunggu. Dan ini diinstruksikan, pressing harus lebih kuat. Ya, memberikan instruksi kepada teman-teman ketika dia masuk untuk lebih terus, ya, mengejar lawan, ya, agar lawan tidak banyak untuk bisa berkembang atau lawan tidak bisa membuat permainan mereka itu langsung ke pertahanan kita. Jadi harus pressing dari tengah, dari depan, dan ini tugas dari pemain-pemain, bukan saja pemain belakang, tapi pemain tengah. Harus mencegat gelandang-gelandang dari Antalyaspor, sehingga bola tidak cepat mengalir ke pertahanan kita yang dikawal oleh Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Nah, tugas ini yang diemban oleh Marcelino ketika masuk ke lapangan, dan dia menjalankan sesuai dengan keinginan dari Sintayong sebagai pelatih, dan 2 pergantian yang cukup, ya, berpengaruh untuk mengubah permainan dengan memainkan Ronaldo Kuate di depan dan Marcelino yang ada di tengah. Dan itu terbukti, brace dari Marcelino Ferdinand ini terus bisa mengejar ketinggalan. Ketika lawan juga memiliki, setelah membuat gol, Marcelino bisa membalas dengan penalti, dan ada penalti juga dari pemain dari Antalyaspor. Dan akhirnya Marcelino bisa membuat gol kedua dia, memanfaatkan juga kelengahan atau kesalahan yang dibuat oleh pemain belakang Antalyaspor sebelum Kuate bisa mencetak gol. Nah, saya rasa kalau apa yang dihasilkan ini hasil yang positif memang dalam uji coba. Ya, ketika kita masih berada di Spanyol karena masih berada di Turki, ya. Belum ke Spanyol, karena ke Spanyol itu baru pada tanggal 15. Ada tertahan di Turki, mestinya ke Spanyol pada tanggal 5 November, namun ini diperpanjang lagi sehingga ada 2 atau 3 uji coba yang mungkin akan diusahakan setelah Antalyaspor akan bertarung nantinya 2 hari lagi menurut jadwal yang saya terima. Itu pada tanggal 11 timnas U20 kita akan bermain melawan Bayreuth, ya, di Turki, dan masih ada 1 lagi uji coba pada tanggal 14 sebelum esoknya berangkat ke Malaga di Spanyol. Tapi belum tahu lawannya akan dihadapi pada tanggal 14 itu siapa. Ya, belum, tapi pada tanggal 11 itu Bayreuth yang akan dilawan oleh Marcelino Ferdinand dan
kawan-kawan. Ya, dari pertandingan ini ada evaluasi. Ya. STY, seperti dalam rilis, STY memang berterima kasih atas kerja keras pemain-pemain. Ya, sudah bisa memperlihatkan bahwa akhirnya kita mendapatkan hasil positif. Namun tetap ada koreksi dari STY, ya, terutama bagaimana juga memacu mental pemain-pemain kita untuk sebenarnya tidak takut menghadapi pertandingan siapapun itu. Mau lawan dengan tinggi badan yang lebih dari kita, ya, dengan postur yang gede, itu yang diinginkan oleh STY. Kita harus kuat mental pemain-pemain kita, dan dia terus memompa ini, memberikan pengarahan kepada seluruh pemain. Ya, itu yang terlihat bahwa ketika akhir pertandingan tetap belum bubar, STY masih mengumpulkan semua pemain, ya, dan dia memberikan pengarahan, memberikan evaluasi di tempat, ya, mungkin sekitar 10 menit, ya, sampai 15 menit, ya, dia mengevaluasi apa yang terjadi menghadapi Antalyaspor, ya. Kemudian dia ingin pemain-pemain kita juga untuk tidak banyak, ya, menunggu, apalagi kehilangan bola, dan dia mengoreksi juga cara kita bermain, bertarung satu lawan satu, ya. Cara kita merebut bola harus lebih berani. Itu menurut STY, ya. Dia ingin pemain-pemain kita berkomunikasi yang lancar di lapangan, karena dia terus berteriak memang, bicara sepanjang laga yang berlangsung, sehingga komunikasi ini penting di mata STY untuk kita bermain, bukan saja dengan Antalyaspor, untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya, baik juga seketika ada di Spanyol. Nah, dalam rangka inilah dia perlu untuk melihat, ya, segala kekurangan, kelemahan tim kita yang harus dimatangkan, dibenahi, mumpung ada di Turki dan nantinya ada di Spanyol ketika melakoni uji coba atau TC lagi di Malaga. Dan STY masih meyakini, ya, bahwa tim ini akan berkembang dengan baik sebelum kembali ke tanah air, dan dia terus memompa dari segi teknik permainan, cara kita bermain, passing kita untuk melepas bola ke depan agar tidak banyak yang passing ngawur, gitu kan, atau pemain-pemain kita kontrol bola, kita sering lepas. Nah, itu yang terus dia genjot. Dan harus berani, harus punya nyali bermain, ya, dengan permainan yang bergerak. Ya, itu yang dia inginkan, bahwa kita pemain-pemain kita harus perpindahan bola itu harus jalan dengan baik di lapangan selama 90 menit. Dan ini terus akan dievaluasi oleh STY. Nah, dari hasil ini juga Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyambut dengan baik, ya. Dia senang dengan hasil ini, bahwa pemain-pemain bekerja keras, karena tidak akan membohongi, sebuah hasil yang dengan kerja keras itu hasilnya akan baik, ya. Dan dia mengucapkan juga, memberikan semangat kepada pemain-pemain yang ada di Turki, terus berproses, kata Iwan Bule, disiplin, ini yang paling penting, dan tentunya jaga kondisi, ya. Semoga tidak ada pemain-pemain yang mengalami cedera selama berada dalam pemusatan latihan baik di Turki sampai ke Spanyol dan kembali ke tanah air pada awal Desember. Dan melawan Antalyaspor ini merupakan uji coba kelima yang sudah dimainkan tim nasional kita untuk U20, ya. Setelah Çakaliki Sports kita bisa menang 2-1, kalah dari Turki U20 dengan 2-1, dan 2 kali dengan Moldova kita menang sekali 3-1 dan bermain imbang 0-0. Dan kita menang 3-2 dengan Antalyaspor. Tinggal nanti pertandingan 2 hari ke depan, ya, kita akan menunggu itu laga melawan Beryun. Ya, semoga kita bisa memenangkan juga laga ini, karena bagi STY itu penting, walaupun ini uji coba, ya. Ada satu pertandingan lagi sebelum mengakhiri semua kegiatan yang ada di Turki dan mengalihkan fokus ke Spanyol. Sampai di sini, ya, saya berbicara pembahasan atau info-info yang terjadi di Timnas U20 di bawah STY yang sekarang berada di Turki. Sampai jumpa di next video dengan saya, Bung Ropan. Ciao.